Halo sahabat, selamat datang di channel Telematik. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu keadaan baik ya. Could I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East? أول كل شيء زوال إسرائيل. The first thing is the extermination of Israel. Raja Faisal bin Abdul Aziz diperkirakan lahir pada 14 April tahun 1906 di Riyadh, Arab Saudi. Raja Faisal dikenal sebagai seorang yang taat beragama dan anti komunis. Beliau pun juga secara terbuka mendukung kemerdekaan Palestina terhadap Israel. Raja Faisal meninggal pada 25 Maret 1975 di umurnya 68 tahun. Ia meninggal dengan cara ditembak oleh keponakannya sendiri yang bernama Faisal bin Mus'ad. Raja Faisal dilantik menjadi raja ketiga Arab Saudi pada 2 November 1994, menggantikan Raja Saud bin Abdul Aziz yang saat itu dikudeta oleh keluarganya sendiri akibat perilakunya yang menyimpang. Pada masa pemerintahannya, Raja Faisal telah membuat banyak kebijakan baru yang pada masa pemerintahan sebelumnya tidak diberlakukan. Kebijakan-kebijakan itu ialah seperti program penghapusan budak, didirikannya Kementerian Kehakiman, pengembangan infrastruktur, program tunjangan pensiun, juga pembangunan pengembangan universitas dalam negeri. Raja Faisal pun juga melakukan penyederhanaan gaya hidup keluarga kerajaan sehingga hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran kas negara yang dianggap berlebihan. Di samping itu, Raja Faisal juga membangun sumur-sumur raksasa hingga ke dalam 1.200 meter untuk bisa dialirkan ke Semenanjung Arab. Namun, dari banyaknya kebijakan yang dibuat Raja Faisal itu, terdapat sebuah kebijakan yang sangat terkenal, yang bahkan kebijakan tersebut membuat seluruh dunia khususnya bagian barat terpengaruh. Kebijakan Raja Faisal itu ialah mengurangi produksi minyak sebesar 5% per bulannya pada tahun 1973. Hal ini menjadi salah satu pemicu seluruh dunia mengalami krisis energi. Tidak cukup sampai di situ, Raja Faisal juga mengembargo minyaknya ke Amerika Serikat. Raja Faisal berbuat demikian disebabkan bentuk dukungannya terhadap kemerdekaan negara Palestina terhadap penjajahan Israel. Ketika itu, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang mendukung penjajahan Israel, yang dimana hal tersebutlah yang membuat Raja Faisal menjadi murka. Raja Faisal pun akhirnya pada saat itu memimpin embargo minyak di negara-negara Arab, yang dimana hal inilah yang membuat harga minyak dunia menjadi tinggi. Di saat negara lain krisis energi, justru negara-negara Arab memiliki perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Embargo yang dipimpin oleh Raja Faisal ketika itu membuat Presiden Amerika Serikat Richard Nixon yang saat itu menjabat melakukan negosiasi terhadap Raja Faisal. Namun usaha dari Presiden Nixon itu sia-sia. Raja Faisal menolak negosiasi tersebut sembari berkata, "Tidak ada perdamaian sebelum Israel mengembalikan tanah-tanah Arab yang telah dirampasnya pada tahun 1967." Dan ironinya, sampai sekarang Israel pun masih menduduki wilayah Palestina. Di antara mereka pun masih terjadi konflik sampai waktu yang tidak diketahui kapan berakhirnya. Kabar duka kemudian datang pada 25 Maret 1975. Ketika itu, pada pukul 10 pagi, Raja Faisal datang ke kantornya karena ada janji dengan Menteri Perminyakan dari Kuwait. Ternyata, keponakan Raja Faisal yaitu Faisal bin Mus'ad yang baru dari Amerika Serikat berada di sana. Raja Faisal yang senang melihat keponakannya datang itu pun hendak memeluknya. Namun, alih-alih melepas rindu, Faisal bin Mus'ad mengeluarkan pistol yang disembunyikannya dan secara mengejutkan, ia menembak Raja Faisal dengan pistol yang ia bawa itu. Hal tersebut serentak membuat seluruh orang yang berada di sana terkejut. Segera setelah Faisal bin Mus'ad diamankan, Raja Faisal yang terluka parah itu pun segera dibawa ke rumah sakit. Namun, karena luka yang sudah terlalu parah, terutama di bagian leher, Raja Faisal akhirnya tutup usia di umurnya yang ke-68 tahun. Dan ironinya, Raja Faisal meninggal di tangan keponakannya sendiri. Teori tentang penyebab Faisal bin Mus'ad membunuh Raja Faisal atau pamannya sendiri pun beragam. Media dari barat khususnya mengatakan bahwa Faisal bin Mus'ad memang pemuda yang nakal dan merasa kecewa dengan uang sakunya yang sedikit. Media lain mengatakan Faisal bin Mus'ad berbuat demikian karena balas dendamnya yang disebabkan kakaknya yaitu Khalid bin Mus'ad yang meninggal karena aksinya yang hendak menghancurkan stasiun televisi di Riyadh pada tahun 1969, yang ketika itu ia lakukan sebagai bentuk perlawannya terhadap Raja Faisal. Sedangkan media Arab Saudi dan dunia Islam pada umumnya meyakini Faisal bin Mus'ad merupakan agen intelijen asing yang sudah ditugaskan untuk membunuh pamannya sendiri.
Hal tersebut disebabkan karena kebijakan Raja Faisal terutama mengenai boikot minyaknya sebagai bentuk dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Namun yang perlu diketahui, sebelum kematiannya, Raja Faisal sempat berpesan bahwa keponakan yang telah menembaknya itu jangan dihukum mati. Tetapi faktanya, Faisal bin Mus'ad yang telah diketahui ternyata memiliki gangguan jiwa, kemudian dihukum mati dengan cara dipancung tanpa diketahui alasannya membunuh pamannya sendiri. Dan sampai sekarang, penyebab Raja Faisal dibunuh oleh keponakannya itu pun masih menjadi sebuah misteri. Sekarang kita berada di info tambahan. Akibat keberanian dan keberhasilannya membangun Arab Saudi, pada tahun 1974, Raja Faisal bin Abdul Aziz mendapat gelar Man of the Year oleh majalah Time. Wajahnya pun pada saat itu tergambar di sampul bagian depan majalah terkenal dari Amerika itu. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan mengenai Raja ketiga Arab Saudi, yaitu Raja Faisal bin Abdul Aziz, yang semasa kepemimpinannya telah banyak membuat kebijakan-kebijakan yang pada saat itu membuat Arab Saudi menjadi negara yang lebih berkembang terutama di sektor ekonomi. Bagaimana? Ada tambahan? Silahkan like jika kalian menyukai video ini, atau ketik di kolom komentar jika ada saran atau masukan yang ingin kalian sampaikan, dan subscribe untuk dapat bersama membangun channel ini menjadi lebih baik.